Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rahman Sidi. Saya dari kelas reguler 3B. Di sini saya akan mereview lagi tentang hukum administrasi negara yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Randy Aridayandi, SMH. Baiklah, lanjut kepada materi hukum administrasi negara, yaitu adalah sebuah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara hukum. Ini juga dikenal sebagai hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan. Hukum administrasi negara juga bagian dari hukum publik dan diturunkan dari hukum tata negara. Ia mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam menjalankan roda negara sehari-hari, dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintahan menjalankan roda negara sehari-hari tersebut berkembang sejak abad ke-20 seiring dengan beralihnya peran negara dari penjaga malam menjadi negara kesejahteraan yang diatur oleh banyak lembaga dengan kewenangan masing-masing. Di Indonesia ini hukum administrasi negara masih diuji dan dilaksanakan dalam lingkungan. Baik, mungkin sekian review hukum administrasi negara tersebut. Lanjut ke materi jurnal yang diberikan oleh Bapak Dr. Randy Aridayandi, SMH, yaitu judulnya tentang tantangan ilmu hukum administrasi menghadapi perkembangan konsep negara hukum di Indonesia. Baiklah, secara historisnya saja, konsep negara hukum itu telah dimulai sejak abad ke-19. Sejalan dengan berkembangnya era industrialisasi serta paham khususnya di Eropa. Pada mulanya negara hukum diberi arti sebagai negara yang seluruhnya undang-undang yang telah diterapkan sejak semula oleh Badan Perwakilan Rakyat, sehingga tugas negara itu hanyalah bersifat pasif. Negara baru bertindak jika hak asasi warga negaranya atau ketertiban dan keamanan umum terancam, dan tugas negara itu pada akhirnya hanya sebagai penjaga keamanan saja. Di lain pihak juga penyelenggara negara berfungsi sebagai satpam dan tidak diperkenankan mencampuri urusan anggota masyarakat atau rakyat itu. Namun demikian, sejak munculnya aliran sosialisme dan komunisme, kondisi semacam ini telah mengandung berbagai kritik kapitalisme dan liberalisme. Terbukti bukan resep yang mujarab untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Jadi kemungkinan konsep kebebasan yang seluas-luasnya itu pada akhirnya telah menimbulkan ketimpangan sosial dan ketidakadilan. Terutama sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, konsep negara hukum klasik dengan demikian dianggap tidak memuaskan lagi. Ada aspek lain yang lebih luas daripada sekadar keamanan dan ketertiban masyarakat. Keadilan inilah yang mengharuskan untuk bertindak. Konsep dikotomis pemisahan peran antara penyelenggara negara dan masyarakat mulai ditinggalkan. Asas-asas kebebasan bukan lagi merupakan fenomena yang utama. Muncullah suatu konsep negara hukum yang baru yang biasa disebut pula sebagai negara kesejahteraan. Tugas negara di sini pada akhirnya adalah sebagai penyelenggara kesejahteraan umum, atau menurut istilah Le Maire atau public service. Pihak penyelenggara negara dapat administrasi ini pada akhirnya juga bertanggung jawab khususnya dalam hal kesejahteraan sosial ekonomis rakyat. Mungkin sekian review jurnalnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.